Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di Sarang Ukdirillah. Kita lanjutkan pembahasan soal UKM PPD. Pertanyaannya adalah diagnosa yang mungkin untuk kasus ini adalah pilihan jawaban A. Sifilis, B. Akut bakterial prostatitis, C. Kronik bakterial prostatitis, D. BPH, E. Adenoma prostat. Kita baca soalnya. Laki-laki usia 49 tahun datang ke puskesmas Kecamatan Bojongsari mengeluhkan rasa nyeri di bawah kemaluan dan buang air kecil menjadi sering sejak 5 bulan terakhir. Kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80 mm air raksa, nadi 82 kali per menit, laju nafas 18 kali per menit, dan suhu afebris. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pemeriksaan rektal tuse nodul negatif, pembesaran prostat positif, difus, nyeri tekan ringan, lab, cairan prostat 28 leukosit per lapangan pandang besar. Oke, diagnosanya adalah kita lihat kata kunci dalam soal. Oke, ini dia. Ini kata kunci dalam soal ya. Kata kuncinya nyeri di bawah kemaluan dan BAK menjadi sering sudah 5 bulan terakhir. Waktu pemeriksaan fisik didapati pembesaran prostat yang difus, dijumpai nyeri tekan prostat yang ringan. Laboratoriumnya cairan prostatnya dijumpai leukosit 28 per lapangan pandang besar. Oke, maka dengan kata kunci tersebut kita tegakkan diagnosanya adalah, yuk apa pilih? Adalah kronik bakterial prostatitis, C jadi jawabannya ya. Oke, kenapa nggak pilihnya akut bakterial prostatitis? Akut bakterial prostatitis itu gejala inflamasi atau tanda radangnya sangat jelas. Mungkin datang pasien dalam hitungan hari atau dalam hitungan jam ke rumah sakit dengan nyeri yang amat sangat hebat disertai dengan demam. Pada pemeriksaan rektal tuse jelas nyeri tekan yang sangat amat hebat ya. Seperti itu. Nah, kenapa enggak BPH? BPH itu gejala lower urinary tract-nya itu ada. Nah, terus pada rektal tuse itu pul atas prostat tidak teraba. Itu kata kuncinya. Walaupun diikuti dengan pembesaran prostat juga, tapi tidak disertai dengan nyeri tekan yang ringan pada kasus BPH. Adenoma prostat itu kata kuncinya adalah adanya hematuri pada BAK-nya. Kemudian dari hasil pemeriksaan rektal tusenya itu dijumpai prostatnya bernodul. Pada kasus kan tidak ada nodul ya. Kenapa tidak sifilis? Sifilis itu terjadi bertahap-tahap dan gejalanya itu bervariasi dari setiap tahapannya. Tahapan pertama misalnya melibatkan luka tanpa rasa sakit pada daerah kelamin, dubur atau mulut. Nah, setelah sakit awal sembuh, tahap kedua biasanya ditandai dengan adanya ruam pada sifilis. Kemudian tidak ada gejala sampai dengan tahap akhir yang mungkin terjadi beberapa tahun kemudian. Tahap akhir ini didapatkan kerusakan bahkan sampai dengan otak, saraf, mata, ataupun dengan jantung. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kronik bakterial prostatitis itu kategori 2 dalam klasifikasi sindroma prostatitis. Jadi klasifikasi sindroma prostatitis itu ada 4. Ada namanya prostatitis akut bakterial, ada namanya prostatitis kronik bakterial, ada namanya prostatitis non bakterial, ada namanya prostatodinia. Nah, ini klasifikasi kategori kedua. Prostatitis itu sendiri kan kalau kita lihat etiologinya itu sebagian besar adalah oleh karena E. coli, bisa juga gara-gara Klebsiella atau Pseudomonas atau Chlamydia atau golongan Enterococcus. Tapi yang paling sering adalah E. coli. Nah, terus angka insidensinya sekitar 5 sampai dengan 15% dari seluruh kasus prostatitis. Nah, prostatitis yang kronik bakterial ini itu biasanya adalah lanjutan dari prostatitis akut yang tidak tersembuhkan. Gejalanya itu biasanya bervariasi, bahkan sebagian ada yang asimptomatik dalam beberapa periode.
Nah, kemudian, pengobatannya itu biasanya sesuai dengan hasil kultur ya, namanya juga infeksi. Nah, sedangkan obat-obat yang bisa kita berikan secara efektif itu biasanya golongan fluoroquinolone, cipro, levo, ofloxacin, dengan pengobatan kurang lebih selama 12 minggu, seperti itu. Oke, sampai sini saja pembahasan kita, tentang soal UKM PPD kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.